Iktikaf untuk perempuan yang ada uzurnya mungkin macam-macam. Ada uzur misalnya kerja kah, besoknya nggak bisa full iktikaf, atau punya anak kah, atau bahkan uzurnya yang uzur haid. Ini beda-beda ya. Kalau misalnya yang punya anak atau bekerja itu masih bisa diperjuangkan meskipun nggak iktikaf full ya. Kita sanggupnya misalnya yang ya kalau mau full sih sebenarnya bagus gitu, cuman kalau kita startnya dari jam 2 jam 3 aja itu udah bagus sih ya. Kita start dari jam 2 jam 3 nanti subuh pulang itu udah amazing gitu. Cuman kalau yang untuk perempuan haid atau memang ada halangan, nggak benar-benar halangan nggak bisa ke masjid, atau memang haid ya, itu tetap bisa melakukan semua ibadah kecuali sholat, tapi tidak di masjid, di mihrab dia. Jadi kita nih ya, para perempuan terutama, di rumah kita memang harus punya mihrab. Tahu apa mihrab? Mihrab itu tempat khusus, tempat spesial yang jauh dari gangguan siapapun, yang selalu istiqomah, rutin, konsisten kita pakai untuk beribadah. Itu namanya mihrab, gak berubah. Kadang misalnya saya mah kadang di ruang tamu, saya kadang di kamar, saya kadang di deket dapur. Jangan, itu namanya bukan mihrab. Kalau mihrab itu kamu tentukan satu spot di situ. Itu akan berbeda dengan ketika kita pindah-pindah dengan punya mihrab tuh beda hasilnya. Makanya kalau doanya Nabi ayahnya Yahya Zakaria ya, doanya Zakaria dikabulkan itu ketika di mihrab. Sebagian besar doa-doa terkabul itu di mihrab. Mihrab itu adalah tempat yang kita khususkan untuk beribadah. Nah, gimana kalau saya haid gitu? Kamu boleh lakukan semuanya kecuali sholat. Ya, kamu boleh pasang sejedah, kamu kasih parfum wangi, kamu boleh baca Quran ya. Mushaf kamu kasih parfum, tapi kamu menyentuh mushafnya pakai sarung tangan, boleh, nggak apa-apa ya. Jadi kamu pilih mushaf yang ada terjemahannya, jangan mushaf yang cuman bahasa Arab doang. Jadi kamu pakai sarung tangan, kamu tetap bisa membaca. Umi capek baca, kamu boleh ngedengerin. Umi capek ini, kamu boleh berdoa. Umi capek, kamu boleh ganti-ganti terus sampai kamu menghabiskan waktumu benar-benar terkoneksi, terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun gak bisa sholat, tapi gak ada yang terlewatkan dari diri kita. Termasuk para ibu atau orang-orang bekerja ya, kamu tetap bisa. Misalnya saya dapat shift malam, gimana Mi gitu. Ya sebenarnya idealnya apalagi kalau misalnya udah 5 hari terakhir sih, kalau bisa sih udah off ya. Tapi kalau bener-bener gak bisa, kamu tetap bisa lakukan pekerjaanmu, tapi kamu memang harus curi-curi waktu, harus curi-curi hati gitu, untuk karena ini nggak setiap tahun datang, apalagi ketika kita menanti Lailatul Qadar ya. Kenapa Allah ngasih karunia Lailatul Qadar untuk umat Muhammad doang? Yang dikasih itu cuman umat Muhammad. Umat Adam nggak dikasih. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, semua umat dari Adam sampai Isa gak ada yang dikasih Lailatul Qadar. Yang dikasih cuman umat Muhammad. Kenapa? Tahu umat Muhammad itu lemah. Allah tahu umat Muhammad itu usianya pendek, usianya paling kisaran 60 sampai 90 sampai 100 lah ya, nggak ada yang sampai 200 gitu. Jadi umur ibadah kita pendek, usia ibadah kita pendek, cuman 60 sampai 100-an, nggak lebih.
tapi kita bisa perpanjang usia ibadah kita lewat Lailatul Qadar. Setiap tahun kita dikasih tambahan 80 tahun. Kalau misalnya kamu ngedapetin Lailatul Qadar dari usia 10 tahun ya kan, sampai misalnya sekarang usia berapa? Coba kamu usianya misalnya 30 tahun, kamu dapet sekitar sekitar 20 tahun ya. 20 kali 80 tahun berapa tuh? Usia kita nggak sepanjang itu, tapi Allah kasih. Makanya harus kita kejar dengan kadang-kadang dengan sedikit pengorbanan, karena di dalam pengorbanan itu ada kebahagiaan, di dalam pengorbanan itu ada kepuasan. Memang kita harus punya prioritas dalam hidup kamu prioritasnya apa gitu. 11 bulan kamu untuk siapa, untuk apa? Masa iya ini 1 bulan aja kamu masih ada uzur. Jadi kalau menurut aku sih udah nggak boleh ada uzur lagi, harus berusaha semampu kita, sekuat kita untuk ngedapetin Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Tambahan usia ibadah. Usia kita nggak nambah, tapi ibadah kita usianya bertambah. Bayangkan senilai 80 tahun harus kita kejar. Makanya kamu harus selesaikan semua urusan kamu di 10 terakhir ya. Mau urusan belanja, mau urusan persiapan lebaran, urusan kerjaan, urusan apapun, coba bisa nggak kamu selesaiin, sehingga ketika malam Lailatul Qadar kamu untuk Allah. Your priority harus jelas. Kalau kamu nggak prioritasin, ya nggak akan dapet gitu. Hidup ini hanya tentang prioritas. Aku sibuk Mi, nggak ada orang sibuk. Yang ada adalah orang yang nggak priority gitu. Barakallah, semoga kita bisa reprogram, reset gimana nih caranya saya dapat Lailatul Qadar, meskipun misalnya nanti ternyata dapat jatah haid nih ya, tetap bisa, karena kita masih standby, nggak ada yang berkurang di ibadah kita. Yang berkurang cuma sholat doang. Kita barakallah fiik.